gitu. Cap. Nah, kan ada orang yang brutal model itu. Bapak, capek. Nah, Wah, cara menghadapi kalau orang brutal menyerang Wak ya? brutal cara orang menyerang Wak. Contohnya. Nah, coba. Oh, ketusnya. Ya. Jadi ada orang suka brutal lari ya, segitu kayaknya. Punya brutal apa tapi orang brutal. Nah, cuman yang jadi persoalannya lah, pada ada tempat lari. Tapi kalau ada tempat lari ya, lari selai. Ah, untuk itulah. Jadi kalau segala senjata model orang brutal, umpamanya ada tempat munduran. Nah, itu mangsa perlu latihan dulu pokok. Cet, nah, dicuci kencang, harus capek. Nah, jadi ketika cap, nah, jadi tangkuk itu kan, nah, cap lang, cap, tangkuk itu harus pas gitu, cap. Nah, kan ada orang yang brutal model itu, bapak, capek, ya. Ada orang kalau masih pisau dan brutal tidak terkendali, nggak akan cap, gitu kan. Dan ada dorongan, tidak bisa orang ketika kan. Nah, jadi itu memang harus dipelajari. Maka orang ada melatih berbagai macam teknik dan pada akhirnya seluruh bela diri itu pada akhirnya akan kembali kepada diri awak dan ketenangan awak, membaca situasi, mencari kondisi. Nah, berbagai macam latihan silat yang harus dipelajari untuk menimbulkan keyakinan diri. Nah, sehingga awak tenang menghadapi. Jadi kalau seandainya orang senjata, macam awak letakkan pisau di liye, gitu kan. Nah, letakkan pisau di liye. Jadi yang paling penting awak pahami dulu bukan pisaunya di liye kok yang jadi persoalan, tapi ketenangan jiwa awak. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya awak dah tenang, awak akan salah tingkah, salah menyikapi, akhirnya awak cilaka. Jadi itu kok harus banyak awak mempelajari berbagai teknik kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi kalau seandainya posisi orang ini harus dihitung sadanya posisinya di mana, keadaannya model A. Nah, kalau seandainya ini awak nyancam orang itu pisau, nyancam cap sih kan. Nah, nyancam awak di sini bohong kan. Jadi situasi yang awak ambil harus kok kemari didorong kan jalan hukum dia gitu. Nah, kemawa harus kok kemari, nah, mungkin nemu orang lah kalau orang macam langsung bukan cuci. Orang yang brutal lo kan lah kehilangan arahnya, kehilangan akalnya. Jadi pertama mungkin cara pisau tadi nyata sikiti dewa atau terasa tak ancam lo dewa, akhirnya brutal. Nah, itu mangkok ketika ancaman muncul, lo harus tenang menghadapinya. Dan untuk tenang itu lo harus paham dengan segala situasi dan kondisi. Jadi hakikat bela diri itu pada akhirnya bukan sekedar belajar teknik, yang terkadang ketika situasi-situasi yang berbahaya, teknik itu lupa dewa. Antum untuk karena itu lo harus mengontrol diri, mengontrol emosi segala macam. Nah, dengan ketenangan jiwa, dengan ketenangan perasaan, sehingga situasi yang awak ambil itu bisa menjadi tepat. Nah, itu coba maksud tadi. Nah, orang cecang, orang malampok gitu kan. Nah, cecang bisa sekarang macam-macam selang pitihnya. Awak harus membaca situasinya, posisi orang lima, posisi awak lima gitu kan. Nah, sehingga awak capek. Nah, jadi dia sabar Pak. Tapi awak sambil mungkin sambil mencari akal, harus mencari situasi. Harus cepat. Nah, kau habis sekali. Nah, kau tak gantian. Nah, jangan tak tangguhan lah. Nah, banyak atau diparui. Mbak lo situasi diparui. Dan kamu cecang, salam betul lah, kan? Nah, orang gue bisa brutal ketika nyetel seketi dewa. Jadi harus tepat. Nah, membaca situasi segala macam. Nah, kalau seandainya situasinya model kok, gak serius lah. Cari lagi putih ya segala macam ya kan. Nah, model apa posisi awak. Jadi yang perlu diperhitungkan dulu budak teknik awak menangkap ikor lah, tapi kondisi dan situasi yang sedang awak hadapi. Nah, pokoknya macam sama. Nah, jadi betul lagi. Jadi kalau seandainya memungkinkan awak ikut didorong, ya sebentar Pak. Nah, kemari. Nah, sikat. Nah, wah. Sap. Nah, kok kemari sini. Nah,
atau di perahnya. Nah, jadi banyak teknik. Jadi kalau seandainya awak salah tingkah menyikapi itu, di sini orang bisa brutal karena nyelah sakiti. Jadi kalau orang bersenjata tajam, cara menyikapinya kalau diancam dengan senjata tajam, di pisau, di liye, di pari, di mana gitu kan, awak harus tepat. Dan untuk bisa tepat tuh, saring-saringnya yang pertama harus tenang jiwa. Dalam tenang itu awak bisa membaca situasi yang tepat, sehingga awak melakukan reaksi atau kebijakan yang sangat bijak dan tepat. Nah, jadi banyak. Nah, aku cek lain tentang diri ya. Jadi gantung. Jadi situasi orang pun sendiri di mana posisinya. Nah, tentang dulu sikap atau teknik yang akan awak gunakan. Jadi mangkot itu perlu banyak belajar bahwa teknik-teknik. Kalau seandainya terlalu dekat model itu kan bisa deh. Nah, bisa loh bagi saya. Nah, kalau seandainya terlalu dekat, tapi jarang orang mancam terlalu dekat, dia pasti dia nggak sering orang mati. Nah, semuanya nggak jarak dan sampai sholat. Saya pernah diancam oleh orang dulu di sampai objek wisata, minta peti kan, situasi dan kondisi itu harus diperhatikan di mana situasinya, bagaimana kondisi yang sedang dihadapi. Nah, jadi itu mungkin perlu latihan malah teknik-teknik. Jadi kalau seandainya kita tiwakan pada pantai itu kan, nah kita tiang lah, beragak lah, nah kita tiang sih kan. Jadi kalau seandainya tidak sempat awak menangkap sekali, tapi kalau lebih bisa, nah, bodi padahnya, nah, kau letakkan api sedikit sekali. Ada perlu ditujukan pada awak itu kan, itu diantar. Kemudian, lo pomonya sasaknya sekali, kan betul, kencang. Nah, orang, kau bisa kembali. Padahnya, jadi teknik-teknik pisau itu sangat banyak dan perlu dipelajari untuk awak paham dengan segala situasi dan kondisi. Saya ketika benar-benar realita terjadi, awak ada sikap tenang dan bisa awak ambil. Jadi kalau berapa sopok orang mau pisau brutal kalau bisa lari-lari. Nah, tapi kalau tak bisa lari deh, sampai lari tak ada kan bawa cara lain. Jadi kalau mau tak dia hadapi. Nah, dia menghadapi perlu ketenangan jiwa, perlu sikap dan tindakan yang bijak. Nah, kalau lain mungkin dari belakang, mau kurang sama risau. Nah, kalau seandainya dari belakang, pukulah kawat, bawa cara awak lari deh, kalau dia pasti nak itu kan. Hanya sok aku ngomong, cari betin tak betin. Nah, itu kok memang dia mana apa takut apa mungkin umur itu segala macam ya. Nah, tapi sikap dan tindakan kamu aku pihak lakukannya cari-cari nyambi sedang atau sayang wak nyawa atau bah. Nah, jadi berbagai polemik ketika terjadi ancaman itu akan muncul. Nah, pengalaman latihan itu akan memberikan ketenangan jiwa kawan. Nah, kalau seandainya model iko posisi ya, nah baca awak menangkap. Nah, ampun pak, ini kan awak lah takut ya kan, ceknya kan. Nah, tapi harus cepat. Nah, lah ampun pak. Nah, kok pegangan kau harus pas sekali. Nah, baru tepat jangan langsung capek. Nah, capek kali. Nah, iko jadi posisinya kan kue. Nah, iko langsung kembali posisi kau. Jadi kan kekuatannya di pisau dan pisau gua tak jalan langsung lain sekali kan. Nah, kalau seandainya lagi di sini, nah posisi tangkuk itu gua harus cepat. Kau harus akan mematah sambil melantuang kembali. Kau disepa kembali. Nah, kau disakok kembali. Nah. Jadi itu mengkok perlu belajar teknik pisau, cara menghadapi senjata tajam. Dan nanti awak coba mempelajari bahwa model-modelnya teknik-teknik menghadapi senjata tajam.